Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat belajar bersama pada kesempatan ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu cabang ilmu penting dalam kajian hukum Islam, yaitu Qawaidul Fiqh atau kaidah-kaidah fikih. Pembahasan ini akan mencakup pengertian qawaidul fikih baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, sejarah perkembangan qawaidul fikih dari masa awal Islam hingga menjadi disiplin ilmu yang sistematis, serta 5 kaidah pokok dalam qawaidul fikih yang menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Selain itu, setiap kaidah akan disertai dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Melalui video ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya qawaidul fiqih sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam secara lebih sistematis, praktis, dan sesuai dengan tujuan syariat. Pembahasan pertama yaitu pengertian qawaidul fiqih secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-qawaid adalah jamak dari kata qaidah. Para ulama mengartikan qaidah secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, dan fondasi baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak. Seperti qawaid al-bait yang artinya fondasi rumah, qawaid ad-din artinya dasar-dasar agama, qawaid al-ilm artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan Quran Surat An-Nahl ayat 26. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas, atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Kata al-fiqhiyah berasal dari kata fiqh yang berarti al-faham atau mengerti, yang dirangkaikan dengan ya nisbah sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fiqih peran penalaran pemahaman yang berarti peranan akal sangatlah mutlak. Qawaid fiqhiyah merupakan rangkaian dari 2 kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Hubungan dari 2 kata tersebut dalam ilmu nahwu disebut dengan hubungan sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyah didefinisikan sebagai dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Secara istilah, qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak-banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua persoalan tersebut. Kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih. Pembahasan kedua yaitu sejarah perkembangan qawaidul fikih. Sejarah perkembangan qawaidul fikih diklasifikasikan menjadi 3 fase, yaitu fase kemunculan dan pembentukan, fase pembukuan dan perkembangan mazhab, dan fase perkembangan modern dan kontemporer. Kita masuk pada fase yang pertama, yaitu fase kemunculan dan pembukuan. Periode kemunculan qawaid fiqhiyah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga sekitar abad 4 Hijriah. Pada fase awal ini,
kaidah-kaidah fiqhiyah belum tersusun secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri. Namun benih-benihnya telah tertanam kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip umum seperti tidak memberatkan, penyederhanaan beban hukum, penetapan hukum secara bertahap, serta keselarasan hukum dengan kemaslahatan manusia merupakan fondasi normatif yang menjadi cikal bakal qawaid fiqhiyah. Pada masa sahabat, prinsip-prinsip tersebut ditetapkan secara langsung dalam praktik fatwa dan keputusan hukum. Para sahabat merespons persoalan hukum berdasarkan pemahaman mendalam terhadap nas dan realitas sosial, sehingga kaidah-kaidah fiqhiyah berfungsi secara praktis meskipun belum diformulasikan secara teoritis. Memasuki masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kebutuhan akan sistematisasi hukum Islam semakin meningkat seiring meluasnya wilayah Islam dan kompleksitas persoalan masyarakat. Pada fase ini, prinsip-prinsip umum hukum mulai dirumuskan sebagai alat bantu jihad. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah menjadi fase penting dalam pembentukan qawaid fiqhiyah. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal setelah menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam praktik fikih mereka. Meskipun belum disusun dalam kitab khusus, redaksi-redaksi yang menyerupai kaidah fikih banyak ditemukan dalam karya-karya mereka, seperti Al-Mudawwanah, Al-Um, Al-Kharaj. Hal ini menunjukkan bahwa qawaid fiqhiyah terbentuk secara gradual dan organik, seiring perkembangan fikih itu sendiri, bukan melalui kodifikasi sekaligus seperti peraturan perundang-undangan modern. Fase kedua yaitu fase pembukuan dan perkembangan mazhab. Fase pembukuan qawaid fiqhiyah dimulai sejak akhir abad ketiga Hijriah dan berkembang pada abad-abad berikutnya. Pada periode ini, para ulama mulai menyusun dan memodifikasikan kaidah-kaidah fiqhiyah dalam bentuk karya tulis yang sistematis. Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang paling awal mengembangkan qawaid fiqhiyah secara sistematis. Abu Thahir Ad-Dibasi Al-Hanafi mengumpulkan sekitar 17 kaidah fiqhiyah yang kemudian dicatat dan disebarluaskan oleh Abu Sa'id Al-Harawi. Kaidah-kaidah ini menjadi cikal bakal kaidah asasiyah yang dikenal luas hingga saat ini. Selanjutnya, Abu Al-Hasan Al-Karhi menyempurnakan dan menambah jumlah kaidah menjadi sekitar 37 kaidah. Kontribusi besar juga datang dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani melalui karya-karya mereka yang memuat prinsip-prinsip hukum umum, meskipun tidak secara eksplisit ditulis sebagai kitab qawaid fiqhiyah. Puncaknya, Abu Sa'id Ad-Dabusi melalui Ta'sir An-Nazar dan Ibn Nujaim melalui Ashbah wa Al-Nazair berhasil mengkodifikasikan qawaid fiqhiyah secara matang dan aplikatif dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, prinsip-prinsip qawaid fiqhiyah tercermin sejak karya Imam Malik Al-Muwatta yang memuat hadis dan praktik penduduk Madinah sebagai dasar hukum. Perkembangan signifikan terlihat pada karya Shibab ad-Din Al-Qarafi melalui Anwar Al-Buruq fi Anwa Al-Furuq yang memuat ratusan kaidah fiqhiyah, serta Ahmad bin Yahya Al-Wansharisi dengan Iddah Al-Masalik ila Qawaid Al-Imam Malik. Mazhab Syafi'i dikenal sangat kaya dalam literatur qawaid fiqhiyah.
Imam Is bin Aid As-Salam melalui Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam menekankan hubungan kaidah fikih dengan kemaslahatan. Tradisi ini dilanjutkan oleh Taj ad-Din As-Subki dan Jalaluddin As-Suyuti melalui karya monumental Ashbah wa Al-Nazair yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian qawaid fiqhiyah. Fase ketiga yaitu fase perkembangan modern dan kontemporer. Memasuki era modern abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Qawaid fiqhiyah mulai digunakan secara luas dalam proses kodifikasi hukum Islam. Salah satu contoh paling penting adalah Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah di Kesultanan Utsmaniyah yang menjadikan kaidah-kaidah fikih Hanafi sebagai dasar hukum perdata. Pada era kontemporer, qawaid fiqhiyah semakin relevan dalam menjawab persoalan baru seperti keuangan syariah, bioetika, teknologi, dan hukum internasional. Lembaga-lembaga fikih internasional serta ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan penerapan kaidah secara kontekstual dengan tetap menjaga maqasid syariah. Di Indonesia, kajian qawaid fikih juga berkembang pesat melalui karya-karya akademik dan kurikulum perguruan tinggi Islam. Pembahasan ketiga yaitu 5 kaidah pokok qawaidul fiqih. Kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perbuatan tergantung pada tujuannya. Lafaz al-umur adalah bentuk jamak dari al-amr yang sifatnya umum bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum untuk setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku. Dengan demikian, al-umur adalah seluruh urusan. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syariat, maka tindakan tersebut memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkan tersebut tanpa mempertimbangkan status pelanggarannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusia yang tidak memperoleh pahala. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling penting, karena kaidah ini terpakai pada semua bab ilmu agama, baik amal badan, amal harta, amal hati, dan amal anggota tubuh. Hanyalah dengan niat. Rusaknya amal-amal tersebut adalah dengan sebab rusaknya niat. Jika niat itu baik, akan baiklah ucapan dan perbuatan. Akan tetapi jika niat itu rusak, rusaklah ucapan dan perbuatan. Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya rukhsah, status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini, terdapat nas syariat yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan larangan tindakan tersebut. Oleh karena itu, apabila melanggar akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. Nas tersebut ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut dengan harapan ia berpegang teguh pada nas dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya, maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pelaku mendapat pahala kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala-pahala kebaikannya di sisinya.
Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai karena faktor psikologis di dalam dirinya yang merasa jijik atau tidak suka terhadap bangkai tanpa memandang nas yang mengharamkannya, atau dengan bahasa lain, seseorang pasti akan memakannya seandainya tidak merasa jijik, maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali. Kaidah kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum-hukum yang berlandaskan keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. Rasa ragu yang muncul setelah keyakinan tidak akan dapat menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Maknanya, jika seseorang yakin dengan satu hal kemudian ragu-ragu, apakah telah hilang sesuatu hal yang yakin tadi ataukah tidak? Jawabannya, hukum asalnya kita pertahankan hal yang yakin, sehingga status perkara yang melakukan tersebut merubah menjadi yakin. Yakin secara bahasa berarti qarar atau mantap. Menurut istilah, yakin bermakna tercapainya kepastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terjadi, atau kepastian akan tetap tidaknya sesuatu. Sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca indera atau dengan adanya dalil. Yang dimaksud dengan yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan, baik pada kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi yang kuat, dan adalah asumsi kuat yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya menurut syara dan dihukumi sama seperti yakin. Syak secara bahasa adalah keraguan atau kebimbangan. Secara istilah, syak adalah kebimbangan akan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, atau ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. An-Nawawi mengatakan syak adalah keraguan antara wujud dan tidaknya sesuatu. Jadi syak itu kebimbangan antara ada dan tidak ada, antara wujud dan tidak wujud, antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. Mengapa kebimbangan tidak dapat menghilangkan keyakinan adalah karena posisi keraguan dianggap lebih lemah dari keyakinan. Keyakinan hanya dapat dihilangkan hukumnya oleh keyakinan lain yang setara dengannya. Hukum itu mengacu pada hal yang yakin, maka keraguan tidaklah menghilangkan yang yakin. Keyakinan hanya bisa hilang bila telah ada sebab-sebab pasti yang mampu menghilangkan nilai-nilai dasar keyakinan. Contohnya, ketika seseorang ragu saat sholat apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka orang itu harus menetapkan yang 3 rakaat karena itulah yang diyakini. Contoh lain, ketika seseorang baru saja mengambil air wudhu, kemudian timbul keraguan dalam hatinya, apakah saya sudah batal atau belum? Maka orang tersebut masih dalam keadaan suci, karena hukum toharahnya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Jika seseorang meyakini telah berhadas dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum bersuci. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Makna dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksud dari masyaqqah yang dapat menyebabkan kemudahan disinilah adalah kesulitan yang bisa menghilangkan tuntutan syar'i. Sedangkan masyaqqah yang tidak bisa menghilangkan tuntutan syar'i seperti jihad, merasa berat saat menerima hukuman had, dan rasa sakit saat dirajam bagi pezina. Maka pada hal-hal tersebut tidak dapat
diberlakukan kemudahan dalam meringankan hukum syar'i. Oleh sebab itu, suatu hukum yang mengandung kesulitan dalam pelaksanaannya atau berpotensi mendatangkan bahaya dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, maupun harta seorang mukallaf, maka harus diringankan sehingga tidak menyulitkan dan membahayakan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Menurut penelitian Asy-Syatibi, rukhsah itu terjadi karena kemampuan seorang mukallaf yang terbatas, dan kesulitan yang dialami seorang mukallaf bisa muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan. Contohnya dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, ketika seorang yang sedang sakit parah merasa kesulitan untuk berdiri ketika sholat fardu, maka ia diperbolehkan sholat dengan duduk. Begitu juga ketika ia merasa kesulitan dengan duduk, maka ia diperbolehkan melakukan sholat dengan telentang. Kaidah selanjutnya, kaidah keempat, yaitu ad-dararu yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa ada upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Kaidah ini memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya dalam segala bentuknya, baik bahaya dalam bentuk kesusahan, kesulitan, kesempitan, ruang gerak, dan lainnya. Kemudaratan adalah bentuk kezaliman sehingga harus dilenyapkan. Contoh dari kaidah ini adalah larangan menjual makanan yang sudah rusak karena membahayakan konsumen. Contoh yang lain, larangan membuang limbah sembarangan yang dapat merusak lingkungan. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menjaga keselamatan jiwa, harta, dan lingkungan. Kaidah selanjutnya, kaidah kelima, yaitu al-'adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Adapun maksud kaidah ini adalah bahwa adat kebiasaan baik umum ataupun khusus bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menetapkan hukum syara'. Kata muhakkamah bermakna menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan karena adat kebiasaan merupakan dalil yang seyogyanya dijadikan dasar keputusan hukum. Para fuqaha mendefinisikan adat adalah norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan-pengulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut akal sehat baik dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Seperti kebiasaan makan, minum, tidur, dan lainnya. Komunal sosial contohnya sesuatu yang diciptakan, disepakati, atau dijalankan oleh komunitas tertentu sehingga menjadi suatu keharusan sosial yang harus ditaati. Contoh dari kaidah ini adalah cara transaksi jual beli yang mengikuti kebiasaan masyarakat setempat selama tidak mengandung unsur haram. Dan contoh lainnya seperti penentuan standar nafkah keluarga yang disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat. Namun perlu diingat, adat hanya dapat dijadikan pertimbangan apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat dipahami bahwa qawaidul fiqh adalah kumpulan kaidah umum yang membantu kita memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai persoalan. Secara bahasa, qawaidul fiqh berarti dasar-dasar dalam memahami hukum. Secara istilah, qawaidul fiqh merupakan prinsip umum yang mencakup banyak masalah fikih. Perkembangannya dimulai sejak masa Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, para imam mazhab, hingga akhirnya dilakukan secara sistematis oleh para ulama. Terdapat 5 kaidah pokok
Qawaidul fikih yang perlu kita ingat adalah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara bergantung pada tujuannya. Kaidah kedua, al-yaqinu laisa bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya, kaidah keempat, ad-dararu yuzal, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah kelima yaitu al-adatu muhakkamah, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya qawaidul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.